Di atas kertas, Korea Utara adalah negara hukum. Mereka punya konstitusi, punya pengadilan, dan punya jaksa. Pasal 65 konstitusi mereka bahkan menjamin hak warga negara yang setara. Tapi, itu semua adalah ilusi optik terbesar abad ini. Apa yang terjadi di Korea Utara bukanlah penegakan hukum, melainkan sebuah konspirasi negara. Sistem legal dirancang bukan untuk melindungi rakyat dari kejahatan, tapi untuk melindungi rezim dari rakyatnya sendiri. Hari ini, kita bedah 3 lapisan gelap sistem hukum Pyongyang, di mana vonis mati bisa jatuh hanya karena Anda menonton drama Korea, dan dosa kakek Anda harus ditanggung oleh cucu yang belum lahir. Ini adalah praktek hukum paling brutal yang dikonfirmasi oleh laporan PBB tahun 2014. Konsepnya sederhana namun mengerikan. Jika satu orang melakukan kesalahan politik, seluruh garis keturunannya harus dihukum. Bayangkan ini, seorang kakek dituduh mengkritik partai pada tahun 70-an. Maka, anak dan cucunya yang lahir di dalam kamp penjara dan tidak tahu apa-apa tetap dianggap sebagai kriminal. Mengapa? Karena dalam doktrin hukum Korea Utara, benih musuh kelas harus dimusnahkan sampai ke akarnya. Ini bukan sekadar rumor. Kesaksian pelarian dari kamp 14 dan 18 mengonfirmasi bahwa bayi yang lahir di kamp tahanan politik secara hukum otomatis berstatus narapidana. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan. Dewi Themis di barat matanya tertutup kain agar adil. Di Korea Utara, hukum memiliki mata yang sangat tajam untuk melihat satu hal, latar belakang keluarga Anda. Sistem Songbun membagi warga menjadi 3 kasta besar, kelas inti atau loyal, kelas bimbang, dan kelas bermusuhan. Status ini menentukan segalanya. Jika Anda dari kelas bermusuhan, dalam sengketa hukum lawan kelas inti, Anda hampir pasti kalah sebelum sidang dimulai. Laporan Human Rights Watch menyebutkan pengacara di sana berfungsi bukan membela klien, tapi hanya sebagai perantara suap atau formalitas agar persidangan terlihat sah. Hakim tidak memutuskan berdasarkan bukti, tapi berdasarkan instruksi partai buruh dan status Songbun terdakwa. Pada Desember 2020, Korea Utara mengesahkan Undang-Undang Penolakan Ideologi dan Budaya Reaksioner. Ini adalah konspirasi legal terbaru Korut untuk menutup mata rakyat. Pasal-pasal di dalamnya sangat karet dan mematikan. Mengedarkan video dari Korea Selatan bisa dihukum mati. Menontonnya penjara 15 tahun. Bahkan menggunakan gaya bicara atau slang ala Seoul bisa membuat Anda diciduk polisi rahasia. Kementerian Keamanan Negara atau BOWIBU beroperasi di atas hukum. Mereka bisa menangkap, menyiksa, dan mengeksekusi tanpa proses peradilan terbuka. Di sini, hukum menjadi senjata teror psikologis agar warga tidak berani berpikir macam-macam. Tapi hukum itu tidak dirancang untuk memberikan keadilan. Ia dirancang sebagai tembok penjara raksasa yang invisible. Sistem Yenjoaze, kasta Songbun, dan UU anti budaya asing membuktikan bahwa konspirasi terbesar rezim Kim bukanlah senjata nuklir, tapi sistem hukum yang membelenggu 25 juta rakyatnya dalam ketakutan abadi.